Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama kami di Suara Mandala. Ya, kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Kang Deving mengenai MC adat Jawa. Ya, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh, bisa diperkenalkan sendiri. Ya, terima kasih atas waktunya Kang Alfun. Teman-teman sekalian, para pemirsa Suara Mandala. Ya, pemirsa Suara Mandala. Perkenalkan, nama saya Deving Eka Misbahul Fanani. Dipanggilnya Deving. Kalau nama pentas bukan Nama panggung. Nama panggung tidak berada di panggung. Nama keren. Ya. Nama kerennya dipanggil Ki Deving. Oh iya, Ki Deving karena sejauh ini bergerak di bidang permantenan. Oke, Seperti itu ya. Oke, kapan hari kan di Suara Mandala itu membahas tentang 10 objek kemajuan kebudayaan ya Kang ya? Iya. Sorry. Jadi salah satu di antaranya itu adalah tradisi lisan. Nah, tradisi lisan MC itu kan juga termasuk dalam tradisi lisan kayak macopat, kemudian jula-juli dan sebagainya. Nah, kenapa sih kok kan Ki Deving itu menggeluti dunia permantenan? Di sini difokuskan di MC-nya begitu ya. Iya. Oke. Mengapa kok ambil MC itu? Terima kasih Kang. Ya. Awalnya saya dulu itu tertariknya ketika ada tetangga itu ada hajatan pernikahan. Itu ada yang menggunakan adat Jawa. Kebetulan waktu itu saya masih belum dewasa, mungkin masih sekolah SMP mungkin. Oke. Iya. Kelihatannya orang menikah itu kan dulu setangkap saya, senalar saya, orang menikah itu ya pasti ada dekor, kemudian ada yang datang gubuk ya, istilahnya sudah seperti itu. Tapi kok ada sajian yang menarik di situ. Ada upacaranya menggunakan upacara adat, kemudian pakaiannya kok berbeda, kemudian kok ada musiknya, biasanya musiknya kan dangdutan. Itu sajiannya berbeda, ada gendingnya, kemudian ada dalangnya di situ. Sedangkan pada waktu itu saya menangkapnya dalang itu kan hanya memainkan wayang, tapi ternyata ada dalang manten. Dalang manten. Nah dari situ saya tertarik. Umpamane ini dalam hati saya dulunya, umpamane aku iso koyo ngono kuwi enak piye. Ya, seperti itu. Akhirnya tahun saya mengerti bahwa di dalam tradisi pernikahan khususnya ada Jawa itu ada yang namanya upacara panggih. Upacara panggih itu upacaranya bentuknya seperti apa itu? Nah, mungkin bisa dijelaskan dari awal sampai selesainya. Iya. Di upacara panggih sendiri itu terdiri dari dua gagak atau dua jenis. Upacara panggih adat atau gagak Ngayogyakarta atau upacara panggih gagak Surakarta atau ya lebih simpelnya Jogja atau Solo. Jogja, Solo. Ya. Jogja, Soloan ya. Betul ya. Itu juga terkenal dengan paesan atau riasan. Riasan. Kalau ibu periasnya merias manten itu gagak Jogja, berarti MC atau nama aslinya bukan MC Pranoto Joro. Pranoto Joronya harus mengikuti sesuai riasannya. Kalau ibu periasnya merias Solo atau Surakarta, kita membawakan gagak Surakarta. Seperti itu. Nah, dari dua jenis gagak itu, kemudian saya belajar di Sanggar. Ada khususnya ya, pendidikannya ya. Jadi formal di Sanggar itu kami dididik selama 6 bulan. 6 bulan dan ada materinya berjenjang mulai dari pasang
taruh atau upacara memasang terop itu ada kan? Ada adatnya ya. Ada. Kemudian ada Bisa dikasih bocoran itu dari seni upacara itu gimana? Ya, pasang taruh kalau orang-orang masang taruh itu kan mobil trek datang membawa perlengkapan terop-terop itu diturunkan. Nah sebelum diturunkan itu kita mengundang dulu, mengundang tetangga, mengundang saudara, kita kumpulkan jadi satu tumpengan. Bancaan. Yang mimpin itu Pranatacaramu? Iya. Dari situ Pranatacara sudah mulai ikut andil. Mulai dari awal ya? Mulai dari awal kalau ini kan, kalau yang punya hajat ngerti tentang seluk-beluk adat Jawa. Jadi tidak semua orang pingin dan tidak semua orang mau. Karena dalam tanda kutip mungkin terlalu ribet. Seperti itu. Tapi ada yang ingin mulai awal pernikahan anaknya atau pernikahan dirinya atau siapapun keluarganya itu dikemas secara adat Jawa. Ada. Oke. Malah sebelum acara pasang taruh itu ada pra acara yang namanya memilihkan jodoh. Kalau di adat Jawa itu kan dipilih dari bibit bobotnya. Nah itu sudah manggil Pranatacara. Dari situ jadi Tugas panjang ya? Ya seperti itu. Kalau kita ingin terjun di suatu bab ya harus sampai tuntas. Jadi seperti itu. Betul sekali. Ya jadi saya teruskan. Nah, jadi sebelum terop itu dipasang kita manggil tetangga, tumpengan. Nah di dalam tumpengan itu Pranatacara sudah mulai membuka acara bahwa Bapak Ibu, para sedherek sedaya, Bapak A utawi Bapak Sugiyo badhe nggadahi kersa mantu minjing. Lah saderenge acara mantu menika taruh atau terop badhe dipun pasang, monggo kita sareng-sareng dedonga dhumateng Gusti Allah. Ya didoakan. Doanya pakai bahasa apa nih? Tergantung yang punya hajat. Nah, kalau doa Jawa ada, doa secara Islami ada, doa Inggris ada, Amerika sesuai keinginannya. Tapi intinya hanya satu, memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi seperti itu. Nah, setelah didoakan, ada salah satu prosesi yang ini mungkin tidak ada di prosesi lain sebelum pasang terop. Jadi seorang Pranatacara itu menyiapkan kubur rambe seperti beras, seperti kelapa, seperti ada bunganya, lalu ada tinta itu ditaruh di bawah mobil yang teropnya belum diturunkan. Di bawah mobilnya, di situ seorang Pranatacara berdoa sendiri, memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa, Gusti ingkang Maha Dumadi, mugi-mugi adicara ingkang badhe kalampahaken menika saged dipunlancaraken. Jadi semoga lancar sampai selesai. Setelah doa khusus dari Pranatacara, barulah mulai memasang taruh atau teropnya. Jadi setelah terop dipasang, selesai dekor. Ya selanjutnya ada acara apa di situ? Biasanya umumnya ada apa saja? Ya. Setelah adicara pasang taruh, mungkin adicara siraman. Oke, siraman. Nah, siraman ini juga biasanya dikhususkan untuk calon mempelai putri. Kalau calon mempelai putra ini ada juga boleh. Tapi pada umumnya atau diutamakan yang putri. Calon mempelai putri. Tadi ada acara siraman dan di situ juga dipandu oleh seorang Pranatacara dengan dibantu Ibu Prias tentunya.
Setelah siraman, nanti sore atau malamnya, setelah kira-kira jam 7 atau jam 8, ada acara midodaleni atau nyantri. Itu apa itu? Midodaleni itu adalah rangkaian kedua setelah siraman. Jadi ini midodaleni itu khususnya di kediaman calon mempelai putri. Oke, masih di putri. Calon mempelai putri. Nanti itu ada tamu. Tamunya yaitu rombongan dari keluarga calon mempelai putra. Oke. Datangnya untuk apa? Yang pasti bukan untuk makan kan? Diundang tamu. Kalau nggak makan, Makan sendiri ya. Undangnya bukan makan. oke. Diundang untuk mendengarkan nasihat dari orang tua calon mempelai putri. Jadi dengan nasihat sak durungi kuwi gandeng anakku cinta Kresnani, luwih dhisik kuwi tak dongengi ya. Jadi seperti itu. Diundang, setelah dinasihati, kemudian setelah midodaleni itu ada adicara tumuruni wahyu kembar mayang. Nah, pemane niku. Nah, inti dari acara midodaleni itu adalah munculnya atau hadirnya kembar mayang. Kembar mayang itu adalah dua buah kembang yang nantinya akan digunakan di Coro Panggih nanti serah terima manten. Nah, ini kalau sejarahnya kembar mayang itu panjang sekali, Kang Lun. Ya, nanti dipotong dulu nanti teman-teman kita lanjut ke episode selanjutnya ya. Oke. Jadi saya lanjutkan. Jadi ada penyerahan kembar mayang oleh orang tua calon mempelai putri tadi. Nah, disaksikan yang hadir. Nah, di situ. Nah, setelah selesai untuk penyerahan kembar mayang, sudah ditutup oleh Tanto Coro, istirahat. Calon mempelai putra tadi setelah mendengarkan nasihat itu dipersilakan untuk pulang dan tidak boleh menginap di situ kan. Jadi dia datang untuk mendengarkan nasihat ya intinya ya. Oke, kemudian dipersilakan pulang lagi. Nah, besok paginya acara yang pertama selanjutnya tadi adalah ijab kabul atau akad nikah. Akad nikah ini bisa secara Islami, bisa secara adat, bisa secara modern atau nasional, tergantung yang punya hajat. Setelah akad nikah, acara yang lebih utama adalah panggih atau panggih itu ketemu manten antara mempelai putri dan mempelai putra. Sudah bukan calon lagi, ini sudah ijab kabul, sudah sah. Pertemuan di sini. Nah, inti dari bahasan kita itu adalah mantennya. Iya. Manten atau pengensiannya. Ya awalnya MC itu tugasnya apa? Ternyata kan dijelaskan bahwanya ya mantennya juga kena. Siapa sekali. Jadi kalau saya lanjut, panggih itu ketemunya manten putra dan putri, dan di situ ada rentetan acara yang sangat panjang mulai dari tukar kembar mayang dan kembar mayang tadi diserahkan waktu malam tadi. Tukar kembar mayang, kemudian ada acara tunjukan dan diberikan orang tuang, diberikan minum, kemudian diberikan kalung, digandeng pakai sindur, diantarkan ke kursi pelaminan. Sindur itu adalah kain yang merah itu, merah dan putih yang dikalungkan di bahu itu. Satu kain berdua itu. Betul sekali. Dibawa ke pelaminan, duduk di situ nanti ada kaca kucur, ada dahar kelima. Nanti dijelaskan itu. Dijelaskan secara umum dulu ada. Jadi kaca kucur itu ngesok dono koyo atau nyuntekno
beras kuning yang berisi koin. Itu adalah tanda keseriusan manten putra untuk menafkahi istrinya. Nah, kemudian ada tulang-tulangan, kemudian ada sungkem pada kedua orang tua, kemudian nanti setelah sungkem nanti ada serah terima, ada sambutan, setelah sambutan doa, setelah doa ramah tamah, ramah tamah nanti ada hiburan dan sebagainya. Seperti itu selesai sampai situ. Kalau mau selesai, kalau belum selesai Sebetulnya ada lagi Mas. ada lagi, tapi waktunya masih panjang. Iya, ini kita ngobrol gini 2 minggu nggak selesai. Gitu ngapain? Ternyata memang yang diceritakan tadi kan banyak simbol-simbol ya, jadi simbol-simbol kehidupan itu dituangkan dalam prosesi nikah yang dipandu oleh orang Coro tadi. Betul. Oke. Kembali lagi ke apa namanya, ke kursus atau pendidikannya tadi, saya tertarik di situ. Nah di situ kan tadi dijelaskan 6 bulan kalau nggak salah tadi ya. 6 bulan tadi diajari mulai dari ada beberapa bagian-bagian kan. Itu ada levelnya nggak? Maksudnya level itu kayak apa ya? Kalau sudah sampai di sini nanti oke, lanjut lagi gitu. Dan kita kan nggak tahu kalau di Raja Jawa itu kan gimana itu ada simbolnya nggak? Maksudnya itu yang penonton acara ini levelnya level A misalkan, penonton acara ini levelnya B ya, itu ada tandanya nggak? Atau semua sama gitu? Ini kalau di sanggar yang saya tekuni Kang, itu seorang perantau Coro bisa dikatakan lulus atau bisa melaksanakan upacara itu kalau semua rangkaiannya sudah dipelajari. Artinya kalau ada level-levelnya tidak ada. Tapi seorang perantau Coro itu harus bisa acara semuanya, bukan hanya acara manten saja. Mulai ya sampai acara kedak siten, mudun lemah, kemudian adi coro mitoni kalau mengandung 7 bulan, kemudian adi coro yang berkenaan dengan supitan itu hitam. Kemudian acara-acara apa saja yang membutuhkan seorang perantau Coro, semuanya kuasai. Seperti itu. Jadi di sanggar yang saya tekuni itu bisa diluluskan, bisa diwisuda kalau semuanya sudah dilakukan. Artinya di sanggar saya itu setelah ada teori, praktek lagi. Prakteknya ada 2, praktek di sanggar dan praktek di lapangan. Langsung di lapangan. Langsung Jadi didampingi oleh guru. Iya. Juga ikut datang Juga ikut di situ. Oke. Jadi teori, praktek. Teori lagi, praktek lagi. Selama di praktek yang di acara beneran itu belum sempurna, dia mengulangi lagi. Jadi tidak akan tidak akan diluruskan gitu ya. ke materi berikutnya. Kalau materi sebelumnya belum menguasai, belum menguasai. Jadi selesai, ada lanjut lagi di materi-materi selanjutnya ada praktek tadi. Kalau misalkan ya ini di lapangan ada yang ikut pendidikan tadi, misal satu bab kitan aja selesai, dia belum lanjut ke materi selanjutnya, tapi di lingkungan sekitar membutuhkan perantau Coro yang untuk kitan, dia ambil, itu enggak masalah atau dipermasalahkan kayak gitu?